Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Khotimatun Khadiroh, NIM 12201193247. Di sini saya akan memaparkan hadis beserta penjelasannya. Yang pertama adalah hadis tentang niat dan amal perbuatan yang berbunyi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au amra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaih, yang artinya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal-amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan kehidupan yang layak di dunia dan karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan yang kita lakukan benar-benar tergantung dengan niat, dan setiap perbuatan yang kita lakukan dengan niat yang baik, maka akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita bisa saja menjadi rusak ketika kita salah saat memiliki niat ketika kita melakukan sesuatu. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak dari para saudara kita yang melakukan amal perbuatan seperti ibadah sholat dan sedekah, namun memiliki niatan untuk pamer atau riya terhadap sesama agar dipuji oleh orang lain, agar dinilai sebagai orang yang soleh dan orang yang dermawan. Hal ini bisa merusak pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan. Niat juga merupakan adalah pembeda dari rutinitas dengan ibadah. Sebagai contoh adalah makan dan minum. Seperti yang kita ketahui, makan dan minum selain merupakan kebutuhan manusia, Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk makan dan minum, yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya makan dan minumlah. Ketika kita makan dan minum hanya sebatas untuk mengisi kekosongan perut kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, maka itu akan menjadi hanya sebuah rutinitas semata. Namun saat kita makan dan minum disertai dengan niat bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan bernilai ibadah dan makanan kita akan berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan hijrahnya seorang manusia, bahwa yang dilihat bukan hanya hijrahnya seseorang, tapi niat yang diambil dan maksud dari hijrah orang tersebut. Saat ini banyak fenomena laki-laki hijrah dari negara lain masuk ke dalam negara Indonesia yang awalnya non-muslim menjadi mu'alaf karena tujuannya adalah untuk menikahi wanita yang notabene beragama Islam. Terlepas dari apapun niatnya, ketika kita hijrah tapi niat kita adalah tidak baik atau niat kita selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak bernilai ibadah. Hijrah di sini yang dimaksud adalah hijrah yang diniatkan untuk menolong agama Allah, maka hijrahnya dinilai sebagai hijrah
kepada Allah dan Rasul. Namun apabila jika pernikahan tersebut diniatkan untuk menolong agama Allah, untuk dia ingin masuk Islam, ingin benar-benar belajar agama Islam, ingin memperbaiki keturunan, insya Allah itu akan menjadi sebuah amal perbuatan, sebuah ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari hadis, niat, dan amal perbuatan. Hadis yang kedua adalah hadis tentang menutupi aib, menolong orang lain, dan mencari ilmu, yang berbunyi an Abi Sholih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhih wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sholeh dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Siapa yang menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis Rasulullah ini memberikan peringatan kepada manusia untuk menjaga lisan, untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita, dan pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Seperti yang kita ketahui, kita harus menyadari bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Sesempurna apapun manusia pasti memiliki kesadaran. Maka dari itu, tidak baik ketika kita melihat saudara kita yang mempunyai kekurangan, yang memiliki kesalahan, dan kita merasa sempurna sehingga kita merendahkan saudara-saudara kita. Karena itu merupakan suatu perbuatan yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selain itu bisa memutus tali silaturahmi antar manusia. Seperti yang kita ketahui, saat ini teknologi semakin canggih. Informasi dari satu media ke media lainnya akan mudah tersampaikan. Bahkan informasi yang tidak baik atau mungkin mengandung tentang aib saudara kita yang kita sebarluaskan dengan begitu saja. Marilah kita bijak dalam menggunakan media sosial. Begitupun saat kita mengetahui saudara kita mempunyai kekurangan atau saudara kita memiliki kesalahan, hendaknya kita menegurnya secara baik-baik dan tidak menyebarkan kepada orang lain. Kita menegurnya saat tidak ada orang lain. Mungkin itu lebih baik untuk kita lakukan. Dan yang kedua adalah hadis Rasulullah tentang menolong orang lain. Era yang semakin canggih ini memungkinkan untuk kita, memungkinkan manusia untuk melakukan segalanya secara instan, melakukan semuanya secara individu, sehingga mungkin menimbulkan sifat individualistik daripada manusia tersebut. Kita harus bisa melihat lingkungan sekitar kita, bahwa masih banyak orang di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan kita, yang memerlukan bantuan kita. Dan bantuan tersebut tidak hanya berupa uang atau materi, tapi juga bisa berupa bantuan mungkin gotong royong atau mungkin bantuan yang lainnya. Dan selain itu bisa mempererat ukhuwah, mempererat tali silaturahmi. Itu merupakan anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti janji Allah, ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita, akan mempermudah urusan kita, mempermudah hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin.
Hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui pada hadis Rasul tentang wajibnya menuntut ilmu yang berbunyi tolabal ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dengan wajibnya menuntut ilmu, tak heran bahwa di sini ada janji Allah bahwa menuntut ilmu itu akan mempermudah kita menuju jalannya surga, akan mempermudah kita untuk masuk surga. Ilmu di sini dalam artian adalah ilmu-ilmu agama yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis, yang artinya ilmu-ilmu yang membantu kita untuk memperdalam syariat-syariat Islam. Ketika kita melakukan suatu amal perbuatan, melakukan suatu ibadah di mana di situ ada syariat-syariatnya, kita wajib untuk memiliki ilmu, untuk memiliki pengetahuan agar bagaimana bisa syariat tersebut dijalankan untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemaparan hadis dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.